Halo, Halo, Saya Ilhamda El-Zuhri. saya Habibul Fuadi Hanif. dan saya Zulfa Fauzia. Kami dari IPB University. Indonesia menjadi salah satu negara yang terjangkit virus corona. Terdapat 40.000 kasus yang menewaskan lebih dari 2.000 jiwa masyarakat di Indonesia. Di sisi lain, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan serta kesehatan masyarakatnya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang mana menyatakan bahwa setiap individu berhak atas kesehatannya. Dalam undang-undang ini juga menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas serta pelindungan dan mengeluarkan regulasi yang aman bagi masyarakat dalam menunjang kesehatannya. Melihat kondisi saat ini, terdapat wacana bahwa Indonesia akan memasuki new normal. Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita, menyatakan bahwa new normal merupakan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal, ditambah dengan adanya penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID. New normal ini dapat terjadi jika ada beberapa persyaratan seperti masyarakat mematuhi peraturan, masyarakat keluar dengan alasan yang penting, dan masyarakat menggunakan alat perlindungan diri seperti hand sanitizer dan masker seperti itu. Saya akan menjelaskan bahwa nyatanya Indonesia belum siap untuk memasuki new normal ini. Pertama, dari segi kesiapan pemerintah. Kami menilai bahwa pemerintah masih belum siap dalam segi pendanaan, pengadaan fasilitas, serta alat-alat yang lainnya yang harus disediakan ketika menghadapi kondisi new normal ini. WHO menyatakan bahwa tes PCR minimal dilakukan untuk 10.000 orang setiap 1 juta penduduk, dan Indonesia harus melakukan tes PCR untuk 2, juta warga dengan asumsi jumlah penduduk 250 juta. Sementara Indonesia baru melakukan tes untuk 523.000 spesimen. Tentu saja terdapat jarak yang sangat jauh yang menunjukkan bahwa pemerintah masih belum siap untuk memenuhi persyaratan yang ada diterapkan oleh WHO ini. Apakah pemerintah siap ketika adanya kemungkinan bahwa Indonesia akan menghadapi gelombang kedua, sedangkan puncak dari gelombang pertama saja Indonesia belum tahu? Masuk ke dalam argumen kedua saya, yaitu dari segi karakteristik masyarakat Indonesia yang memang belum siap akan adanya new normal ini. Indonesia memiliki lebih dari 267 juta jiwa penduduk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Kita tidak dapat memungkiri bahwa tersebarnya virus Indonesia ini juga sudah hampir memenuhi seluruh provinsi Indonesia, dan setiap wilayah memiliki kemungkinan untuk terjangkit. Bagaimana Indonesia bisa siap untuk new normal sedangkan masyarakat Indonesia masih susah untuk memiliki kedisiplinan dan kepatuhan akan regulasi yang dibuat oleh pemerintah? Contohnya pada masa PSBB, masih banyak masyarakat yang berkumpul, masih banyak pasar dan tempat berjualan yang buka, dan interaksi juga masih ditemukan tanpa adanya social distancing atau penggunaan masker dan lain sebagainya. Contohnya pada mall yang dibuka di Bekasi, tiba-tiba ditemukan adanya kasir yang positif corona, dan jumlah tren atau korban yang terjangkit setelah itu juga semakin banyak karena masyarakat tidak peduli akan adanya PSBB ini. Apalagi kita akan memasuki new normal di mana semuanya akan terasa normal, di mana orang akan melakukan kegiatan seperti biasa, namun hanya dilengkapi dengan masker atau hand sanitizer untuk penjagaan. Kami menilai bahwa masyarakat Indonesia memang belum siap, karena dibutuhkan sosialisasi, pemahaman, serta penumbuhan rasa kepedulian akan kesehatan dan kepentingan untuk menjaga diri dari COVID ini agar new normal dapat terlaksana. Masuk ke argumen yang ketiga, yaitu dari segi penyebaran virus corona. Dewan Juri yang terhormat, kami menyadari dan kita mengetahui bahwa virus ini tak kasat mata. Orang penderita virus ini, orang pembawa virus ini, kita tidak bisa menyadarinya. Dan ketika berlakunya new normal, artinya interaksi akan seperti biasa, hanya akan ada beberapa protokol kesehatan tertentu, dan kemungkinan adanya penyebaran virus ini akan semakin kuat. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, kami yakin dan percaya bahwa Indonesia memang belum siap untuk menghadapi new normal.
dari segi pemerintah yang masih belum mampu untuk menyediakan segala fasilitas yang layak dan memenuhi standarisasi dari WHO contohnya, dari masyarakat yang masih dibutuhkan sosialisasi serta pemahaman dan penanaman kepedulian untuk pencegahan diri dari corona ini, dan juga dari penyebaran virus ini yang sangat gampang dan adanya virus yang menyebar dengan pasien tanpa gejala. Kami sangat mengkhawatirkan akan keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009. Oleh karena itu, kami yakin dan percaya sebagai tim pro bahwa Indonesia memang belum siap untuk menghadapi new normal. Terima kasih. Seperti yang telah dipaparkan oleh pembicara proposisi, memang COVID-19 merupakan salah satu wabah yang benar-benar harus diselesaikan pada saat ini, karena telah menyebabkan banyak kerugian, baik dari aspek sosial, politik, hingga perekonomian. Sebagai pembicara oposisi, di sini saya akan memaparkan bagaimana pada akhirnya Indonesia merupakan salah satu negara yang telah siap untuk menghadapi new normal. Sebelum saya menyampaikan argumen mengapa saya tidak menyetujui mosi kali ini, saya akan memberikan gambaran status quo terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Lebih dari 60% dari 133 juta dari pekerja Indonesia adalah pekerja informal. Artinya, mereka menggantungkan kehidupan mereka dari pendapatan sehari-hari atau periode tertentu. Sebagai contoh, pedagang asongan atau pedagang kaki lima yang ada di pasar, hingga buruh pabrikan yang ada di Indonesia. Dampak yang mereka hadapi ketika wabah ini terjadi adalah potongan gaji dari perusahaan hingga putus hubungan kerja atau PHK. Kami menemukan data dari Kementerian Ketenagakerjaan telah di PHK setidaknya 1,9 juta per 16 April pada tahun 2020 ini. Dan juga kami menemukan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang mengatakan bahwa terjadi peningkatan angka kemiskinan sebesar 4,86 juta jiwa. Kondisi inilah yang pada akhirnya membuat pemerintah memberikan berbagai solusi, baik itu dari lockdown beberapa daerah di Indonesia ataupun PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Sebagai pembicara oposisi, saya akan memaparkan bagaimana pada akhirnya PSBB tidak lagi efektif, yang mana kita harus menerapkan sistem new normal. Beberapa argumen yang akan saya sampaikan dalam perdebatan kita kali ini. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial telah bersifat kontradiktif terhadap status quo saat ini, di mana perekonomian yang telah dibatasi dan juga diberhentikan membuat masyarakat bingung pada akhirnya bagaimana mereka bisa menghidupi keluarga dan anak mereka di rumah, sedangkan mereka tidak dibolehkan untuk bekerja. Ini menjadi kasus yang sangat berat dialami oleh para pekerja informal seperti yang saya katakan tadi. Yang kedua, solusi yang ditawarkan oleh pemerintah tidak lagi efektif, baik itu lockdown di beberapa daerah ataupun PSBB. Kami menemukan data dari Dinas Perhubungan yang mencatat terjadi 40.660 kasus pelanggaran PSBB tahap 1 di wilayah DKI Jakarta. Untuk kasus yang sebanyak ini, tentunya menimbulkan pertanyaan bagaimana hal ini bisa terjadi. Dewan Juri yang terhormat, pembatasan sosial berskala besar atau PSBB memiliki dampak yang berbeda-beda bagi setiap orang. Bagi mereka yang telah memiliki gaji atau pendapatan per bulan secara konsisten, tentunya merasa aman. Namun, bagaimana bagi mereka yang harus di luar untuk berjualan atau pekerja informal yang menggantungkan pendapatan mereka dari hasil jual beli mereka? Ketika mereka tidak berjualan, mereka tidak memiliki nasi yang mereka makan di rumah. Namun ketika mereka berjualan, mereka pada akhirnya juga digusur oleh Satpol PP. Tentunya, ini akan menyebabkan chaos baru di lain sisi ekonomi, namun juga sosial, di mana terjadi demonstrasi atau perpecahan antara pihak pemerintah dan juga pihak masyarakat itu sendiri. Yang ketiga, bantuan sosial yang diberikan pemerintah kepada masyarakat tidaklah efektif untuk diberikan karena tidak adanya prosedur yang jelas terhadap sistem pembagian bantuan dari pemerintah kepada masyarakat. Akhirnya, terjadilah beberapa kasus seperti yang pertama, kasus ketidakmerataan antara bantuan pemerintah yang diberikan. Karena banyaknya masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan, tapi juga banyak masyarakat yang mampu tapi mereka mendapatkan bantuan dari pemerintah. Yang kedua, dapat kita temukan dari data dari Polda Sumatera Utara yang mengatakan bahwa terjadi kasus korupsi terhadap 5 daerah yang ada di sana. Ini merupakan salah satu yang sangat miris terjadi, di mana sebenarnya bantuan yang harusnya diberikan kepada masyarakat malah dikorupsi oleh pemerintah. Dan yang terakhir, kami menemukan data dari Indef yang mengatakan bahwa kita kehilangan 127 triliun potensi investasi pada saat ini. Mengingat kondisi yang terjadi di Indonesia, memang sebenarnya PSBB merupakan salah satu langkah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk membatasi penyebaran kasus COVID-19. Namun kita harus realistis terhadap kondisi yang ada. Banyak masyarakat yang sebenarnya juga kewalahan untuk mengikuti prosedur dari pemerintah. Kita membutuhkan solusi baru. Maka dari itu, dengan berbagai kompleksitas permasalahan yang telah saya paparkan, kami yakin bahwa Indonesia telah siap untuk menghadapi new normal. Siap tidaknya Indonesia diberlakukannya kebijakan new normal sangat bergantung pada tren peningkatan COVID itu sendiri.
fakta menunjukkan bahwa terjadi peningkatan tren COVID hampir 100%, di mana memakan sampai 20.000 korban jiwa dan masyarakat Indonesia terjangkit sekitar 40.000 jiwa. Hal ini sangat berbanding terbalik dengan kebijakan new normal itu sendiri, di mana banyak sekali persyaratan kebijakan new normal belum dipenuhi oleh bangsa Indonesia itu sendiri. Pertama, dari segi kesehatan dan tenaga medis yang masih minim. Yang kedua, dari segi banyaknya pola masyarakat yang masih melanggar peraturan-peraturan yang ada, serta minimnya pengetahuan masyarakat terkait dampak COVID itu sendiri. Jika pemerintah masih bersikeras terhadap kebijakan new normal, maka kita bisa bayangkan bahwa pemerintah mampu mengorbankan kesehatan bangsa dan masyarakatnya itu sendiri. Dan ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan dan Fasilitas bagi Masyarakat Indonesia. Di sisi yang sama, Indonesia justru berhadapan dengan sistem perekonomian yang semakin terpuruk yang diprediksi mencapai angka kemiskinan hingga 11%. Hal ini memaksa pemerintah untuk kembali menerapkan kebijakan new normal sebagai solusi utama dalam meningkatkan sistem perekonomian yang ada. Sistem perekonomian yang ada dianggap mampu membantu dan mendorong pekerja-pekerja yang sudah terkena kasus PHK sampai 1,9 juta pekerja dan pekerja-pekerja lain yang sekitar berdampak 70 juta penduduk untuk bergantung kepada sektor informal dan sistem perekonomian Indonesia ini sendiri. Banyaknya penduduk Indonesia yang bergantung pada sistem ekonomi Indonesia itu sendiri mendorong kebijakan new normal sebagai solusi yang efektif. Mengapa? Karena hal ini mampu membangkitkan kembali sistem perekonomian dan industri bisnis yang ada, serta mampu memberikan lapangan-lapangan pekerjaan kembali seperti sedia kala sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Sebuah kebijakan tentu memberikan dampak positif maupun dampak negatif, tergantung dari seberapa besar kebutuhan kita dan seberapa besar kita mampu bertanggung jawab terhadap resiko yang ada. Pada realitanya, Indonesia dihadapkan dengan maklumat Presiden Joko Widodo pada awal Juni, di mana Indonesia diberlakukannya new normal di 4 provinsi pada 22 kabupaten di Indonesia. Dan di wilayah-wilayah yang terkena COVID-19 dengan sangat tinggi diberlakukan PSBB maupun lockdown. Hal ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi Indonesia dengan dihadapkan dengan berbagai macam kebijakan yang ada. Kebijakan yang ada ini tentu memberikan dampak positif maupun dampak negatif. Namun pada intinya kami memberikan beberapa kesimpulan utama. Yang pertama adalah bagaimanapun kebijakan new normal, pro atau kontra, tentu yang paling utama dan yang paling bergantung adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah mampu mentaati peraturan itu sendiri, serta masyarakat terus diedukasi untuk mengerti dampak maupun penyebaran COVID yang ada, sehingga kebijakan apapun harus diberlakukan tanpa mengorbankan pekerja maupun keselamatan dan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.